Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nur Istika Madha dari kelas 30A, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kampus 6 Watampone. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi pengembangan kepribadian potensi diri 1, yakni ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu materi mengenai upacara, yang kedua materi mengenai sejarah pramuka, yang ketiga materi mengenai LKBB dengan tongkat dan tanpa tongkat, yang keempat materi tali temali dan pioneering, yang kelima materi sandi morse dan semapur, dan yang keenam yaitu materi menaksir. Materi pertama, upacara. Apa itu upacara? Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membiasakan bersikap tertib dan disiplin. Yang ketiga, membiasakan kekompakan dan kerjasama. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Manfaat upacara: 1. Meningkatkan kekompakan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Ada 3 bentuk barisan upacara. Yang pertama yaitu bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga, yakni berbentuk lingkaran karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua, keluarga, atau pembina. Yang kedua, bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang, yakni berbentuk angkare karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah mulai terbuka. Yang ketiga, bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, yakni bersaf karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Selanjutnya, tata upacara pembukaan latihan atau upabuklat ada 18, silahkan lihat pada layar. Selanjutnya, tata upacara penutupan latihan atau upatuplat ada 17, silahkan lihat di layar. Selanjutnya, perbedaan antara upabuklat dan upatuplat. Upabuklat dilaksanakan sebelum memulai latihan, terdapat pengucapan dasa dharma dan pengibaran bendera. Sedangkan upatuplat dilaksanakan sesudah latihan, tidak ada pengucapan dasa dharma dan penurunan bendera. Materi kedua yaitu sejarah pramuka. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka. Dari 1907, Lord Robert Baden-Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Selanjutnya pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Selanjutnya pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guild. Pada tahun 1961, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama CUD atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Jambore Dunia. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Sedangkan Jambore kedua dan Jambore terakhir, yakni Jambore ke-22, dilaksanakan mulai dari tahun 1924 sampai tahun 2015. Masa pendudukan Belanda. Berdirinya NPO pada tahun 1912 dan diubah menjadi NIPV pada tahun 1916 dan muncul organisasi-organisasi seperti JPO, JJP, Natipich, SIAP, dan HW. Sedangkan masa pendudukan Jepang
Pada masa ini, organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih bergabung ke Ibondan, Seinendan, dan Peta. Sedangkan masa kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 28 Desember 1945, dibentuk Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi. Kelahiran Gerakan Pramuka. Yang pertama, pidato Presiden dan Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, pelantikan Mapinas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara, diikuti defile pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. 1. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. 2. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Materi ketiga yaitu LKBB dengan tongkat dan tanpa tongkat. LKBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Fungsi LKBB ada 4. Yang pertama, sikap disiplin. Senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Yang ketiga, rasa disiplin. Mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Yang keempat, rasa persatuan. Rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Aba-aba dalam Gerakan Pramuka. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Aba-aba dalam Gerakan Pramuka ada 3. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. 2. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti dari perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Aba-aba petunjuk. Contohnya, untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Yang kedua, untuk istirahat, bubar, jalan. Aba-aba peringatan. Contohnya, kencang kanan, gerak. Yang kedua, istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Contohnya, yang pertama, jalan di tempat, gerak. Haluan kanan, jalan. Hitung, mulai. Gerakan dasar LKBB. Ada 16 gerakan dasar LKBB. Yang pertama, sikap sempurna. 2. Istirahat. 3. Hormat. 4. Lencang kanan. 5. Lencang kiri. 6. Setengah lencang kanan. 7. Setengah lencang kiri. 8. Hadap kanan. 9. Hadap kiri. 10. Serong kanan. 11. Serong kiri. 12. Balik kanan. 13. Jalan di tempat. 14. Hitung. 15. Langkah tegap maju. 16. Maju jalan. Jenis-jenis LKBB ada 2. Yang pertama yaitu latihan kepemimpinan baris berbaris tanpa menggunakan tongkat, dan yang kedua latihan kepemimpinan baris berbaris dengan menggunakan tongkat. Materi keempat adalah tali temali dan pioneering. Tali temali adalah keterampilan dengan menggunakan dasar tali yang hasil bentukannya berupa simpul, ikat, dan jerat. Sedangkan pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan yang kreatif. Tali temali dalam pramuka. Simpul. Simpul adalah hubungan atau ikatan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan atau ikatan antara tali dengan 2 tongkat,
ikatan tali dengan kayu, dan sebagainya. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul mati. Simpul mati biasanya digunakan untuk mengakhiri satu simpul. Selain itu, fungsinya adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang kedua, simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda, akan tetapi untuk melepasnya tidak mudah. Yang ketiga, simpul anyam satu. Simpul anyam satu adalah untuk menyambung dua buah utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Ikatan pangkal adalah ikatan yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri satu simpul lainnya. Yang kedua, ikatan jangkar. Ikatan jangkar adalah ikatan yang digunakan untuk membuat tandu darurat. Yang ketiga, ikatan tarik. Ikatan tarik adalah ikatan yang digunakan untuk mengikatkan tali pengikat binatang pada tiang atau pohon. Yang keempat, ikatan palang. Ikatan palang adalah ikatan yang digunakan untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga menjadi satu dan sulit dilepaskan. Yang kelima yaitu ikatan tambat. Ikatan tambat berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya seperti ikatan silang dan ikatan palang. Yang keenam, ikatan silang. Ikatan silang adalah ikatan yang berfungsi untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Dan yang terakhir yaitu ikatan canggah. Ikatan canggah adalah ikatan yang digunakan untuk menyambung dua buah tongkat dengan tali sejajar. Pioneering. Tujuan pioneering yakni mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat dan sesudah kegiatan kepermukaan. Manfaat pioneering ada tiga. Yang pertama, untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. Dua, dapat diterapkan pada saat-saat genting. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan yang kreatif. Contoh pioneering ada tiga. Yang pertama, usungan atau tandu. Dua, tiang bendera. Dan yang ketiga, kerangka tenda. Materi kelima yakni sandi Morse dan semapur. Sandi adalah rahasia atau kode. Sandi Morse adalah sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, dan tangan kosong. Manfaat sandi pramuka. 1. Komunikasi antar anggota regu. 2. Meningkatkan daya ingat. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Sarana belajar anggota pramuka dalam menyelesaikan masalah. 5. Sarana permainan dalam kepramukaan. Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama, sandi koordinat. Sandi koordinat. Sandi koordinat adalah sandi yang kata kuncinya dapat diubah-ubah. Contohnya pada layar ini, kata kuncinya yaitu gudeg sedia. Gudeg di barisan baris dan sedia di barisan kolom. Maka cara pengerjaannya, jika kita ingin mengetahui di mana letak huruf A, maka bisa dilihat di layar. Letak huruf A itu adalah di baris G dan kolom S. Begitu seterusnya. Yang kedua, sandi AND. Sandi AND adalah sandi yang menggunakan kata kunci AND dalam setiap katanya. Hal ini berarti untuk menuliskan kalimat maka diselipkan AND untuk masing-masing katanya. Cara membacanya cukup mudah. Anda hanya perlu menghapus AND dengan pesan yang dituliskan dapat Anda mengerti. Contohnya adalah Anda, kandu Anda, danda dan di sandi dandi. Maka jika dihapuskan huruf AND-nya, hasilnya menjadi aku ada di sini. Yang ketiga yaitu sandi rumput. Sandi rumput merupakan salah satu bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini berbentuk seperti rumput, di mana titik pada sandi Morse ini dituliskan dengan rumput yang pendek, sedangkan garis pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang tinggi. Yang keempat yaitu sandi kotak satu. Sandi kotak satu adalah sandi yang menggunakan kotak-kotak dalam penulisannya. Yang kelima yaitu sandi kotak 2. Perbedaan antara sandi kotak 1 dengan sandi kotak 2
adalah dalam sandi kotak 2 dapat 3 huruf alfabet. Untuk membedakannya lagi dapat dilihat dari jumlah titik. Titik dalam sandi kotak 2 berjumlah 3, sedangkan pada sandi kotak 1 hanya berjumlah 1. Yang keenam yaitu sandi kotak 3. Sandi kotak 3 merupakan perpaduan antara kotak vertikal horizontal dan kotak yang berbentuk persegi 4 belah ketupat, di mana setiap huruf alfabetnya menyebar. Yang ketujuh yaitu sandi angka. Sandi angka atau sandi nomor adalah sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Contohnya huruf A berarti nomor 1, huruf B berarti nomor 2, dan seterusnya, hingga huruf Z yang berarti nomor 26. Contoh penulisannya misalnya Racana dapat ditulis dengan 18, 1, 3, 1, 14, 1. Yang kedelapan yaitu sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan waktu tertentu sebagai patokannya. Misalnya saja pukul 3 adalah menunjukkan huruf A, maka jika beda waktu yang akan digunakan adalah setiap 5 menit, maka pukul 3.05 adalah huruf B, begitu seterusnya. Beda waktu yang digunakan dapat Anda buat menjadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Fendibris Morse, dan sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat. Aplikasi sandi Morse digunakan untuk membentuk sandi-sandi yang lain. Sebenarnya masih ada lagi jenis-jenis sandi, tetapi dalam pramuka hanya 9 sandi yang digunakan dan dipraktikkan dalam kegiatan kepramukaan. Semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, dan tangan kosong. 2. Warna pada bendera semapur bisa saja berubah-ubah, yang penting warnanya tidak menyatu dengan alam. Tata cara mengirim pesan. Yang pertama, tidak boleh dalam keadaan duduk, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh di tempat yang menyilaukan penerima pesan, bendera tidak dalam keadaan terlipat, dan yang terakhir memberikan tanda yang jelas pada saat pergantian kata. Ukuran dari bendera semapur yaitu tongkatnya berukuran 60 cm, sedangkan benderanya berukuran 45 cm x 45 cm. Penggunaan semapur. Penggunaan semapur bisa Anda lihat di layar, mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Materi keenam atau materi terakhir yakni menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam. Yang pertama, menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, dan menaksir deras. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir. Yang pertama, menaksir tinggi pohon, yakni dengan menggunakan metode segitiga siku 45 derajat. Yang pertama, ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter, 160 dikali 4 sama dengan 640, tandai sebagai titik B. Di titik B tersebut didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. 3. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya atau titik D melalui ujung atas tongkat atau titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. 4. Agar tercipta garis lurus, berubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian atau titik A. Yang kelima, jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan
CD sama dengan BE dikali dalam kurung AB ditambah BC dibagi AB. Yang kedua, menaksir lebar sungai dengan menggunakan metode perbandingan segitiga. Yang pertama, tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Yang kedua, tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. 3. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal mengalihkan 2 jarak DE. Demikian yang sempat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.